Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Linda Hernawati dari Universitas Islam Batik Surakarta. Program studi Ilmu Hukum semester 3 dengan nomor induk mahasiswa 2022010020. Di sini saya akan membuat tugas video dari mata kuliah Hukum Perikatan dan Perjanjian. Untuk materi yang saya ambil, yang akan saya jelaskan di video ini, saya akan mengambil materi tentang macam-macam perjanjian. Sebelum saya menjelaskan materi yang saya ambil, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih yang disebut atau apa sih yang dimaksud dengan hukum perikatan dan perjanjian. Hukum perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Sedangkan hukum perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seorang lainnya atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi macam-macam perjanjian. Macam-macam perjanjian sendiri yaitu ada yang pertama, itu adalah jual beli. Pengaturan tentang jual beli sebagai perjanjian didapat pada bab kelima, yang pada pasal 1457 KUH Perdata diartikan sebagai suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan atau telah disepakati. Yang kedua yaitu adalah tukar-menukar. Ketentuan dasar tentang perjanjian tukar-menukar adalah pada pasal 1541 KUH Perdata, yang mana perjanjian ini juga dikenal dengan istilah barter, yaitu pasal 1541 KUH Perdata menyatakan bahwa tukar-menukar ialah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk saling memberikan suatu barang secara bertimbal balik sebagai gantinya barang lain, atau yang kita sebut tadi dengan istilah barter. Yang ketiga ada sewa menyewa. Ketentuan KUH Perdata yang mengatur tentang sewa menyewa itu dapat dilihat pada pasal 1548 yang berbunyi, sewa menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada yang lain kenikmatan dari suatu barang selama 59 suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak yang tersebut terakhir itu disanggupi pembayarannya. Yang selanjutnya yaitu yang keempat ada perjanjian untuk melakukan pekerjaan. Perjanjian untuk melakukan pekerjaan secara umum diatur dalam KUH Perdata pasal 1601 yang berbunyi, perjanjian untuk melaksanakan jasa-jasa tertentu ialah suatu perjanjian di mana satu pihak menghendaki dari pihak lainnya agar dilakukan suatu perjanjian guna mencapai suatu tujuan. Untuk itu, salah satu pihak bersedia membayar honor atau upah. Yang selanjutnya, yang kelima ada persekutuan, yaitu yang dikenal dengan istilah partnership adalah persetujuan dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan dirinya untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya. Pengaturan umum tentang persekutuan ini dapat dilihat dari pasal 1618 KUH Perdata.
Selanjutnya yang keenam yaitu perkumpulan. Perkumpulan adalah perhimpunan, yaitu perjanjian yang dibuat oleh pihak yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu dengan tidak mencari keuntungan. Dalam hal mana kerjasama ini disusun dengan bentuk dan cara sebagaimana yang telah diatur dalam anggaran dasar dan statutenya. Yang selanjutnya yang ketujuh yaitu ada hibah. Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah atau pemberi hibah pada masa hidupnya dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali. Pengaturan atas hibah ini dapat dilihat pada pasal 1666 sampai dengan 1693 KUH Perdata. Selanjutnya yang kedelapan yaitu ada penitipan barang. Penitipan barang merupakan suatu perjanjian real yang baru akan terjadi apabila seseorang telah menerima sesuatu barang dari seseorang yang lain dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dengan mengembalikannya dalam wujud asal yang tidak berubah. Dasar hukumnya kita dapat lihat pada pasal 1694 KUH Perdata. Selanjutnya yang kesembilan yaitu ada perjanjian pinjam pakai. Perjanjian pinjam pakai adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu barang kepada pihak yang lainnya untuk dipakai dengan cuma-cuma. Dengan syarat bahwa yang menerima barang ini sudah memakai atau setelah lewat waktu tertentu akan mengembalikannya. Pengaturan umum tentang pinjam pakai ini bisa kita lihat pada pasal 1794 KUH Perdata. Selanjutnya yang ke-10 yaitu ada perjanjian pinjam-meminjam. Perjanjian pinjam-meminjam ini adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan jumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula. Ketentuan pinjam-meminjam ini dapat kita lihat pada pasal 1754 KUH Perdata. Selanjutnya yang ke-11 yaitu ada perjanjian untung-untungan. Perjanjian ini adalah suatu perbuatan yang hasilnya mengenai untung ruginya baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak adalah bergantung pada suatu keadaan yang belum tentu. Yang termasuk dalam perjanjian ini adalah perjanjian pertanggungan, bunga cagak hidup, dan perjudian serta pertaruhan. Selanjutnya yang ke-12 yaitu ada perjanjian pemberian kuasa. Pemberian kuasa pada pasal 1792 KUH Perdata mengatur bahwa suatu pemberian kuasa adalah persetujuan atau perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan atau wewenang kepada seorang lainnya yang menerimanya untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Selanjutnya yang ke-13 ada perjanjian penanggungan. Perjanjian penanggungan adalah persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga guna kepentingan si berpiutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berhutang ketika orang ini sendiri tidak memenuhinya. Ketentuan tentang penanggungan terdapat pada pasal 1820 KUH Perdata. Selanjutnya yang ke-14 ada perjanjian perdamaian. Perjanjian perdamaian ini pada pasal 1851 KUH Perdata mengatur tentang perjanjian perdamaian
yang merupakan perjanjian dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan, atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung, atau mencegah timbulnya suatu perkara. Yang ke-15 atau yang terakhir yaitu ada perjanjian pengangkutan. Perjanjian pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim dalam hal mana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat. Sedangkan pengirim adalah mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan tersebut. Baiklah, itu tadi sedikit penjelasan tentang materi macam-macam perjanjian dari mata kuliah Hukum Perikatan dan Perjanjian. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.